Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Videonya dibuat siang hari, jadi kapanpun dimanapun Anda menyimak video ini, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga Allah berikan kemudahan urusan, kemudian setiap urusannya dipermudah oleh Allah, dilancarkan, kemudian yang sakit Allah sehatkan, dan kemudian rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, channel YouTube Gus Baraja akan kembali ke basic pemahaman tentang loa, tapi dari sudut pandang spiritual. Yang basic-basic seperti ini nih yang membuat para pembelajar itu menjadi mudah sukses, karena akhirnya menemukan titik terang, menemukan aha juga, sehingga membuat mereka secara kesadaran mereka mau mempraktekannya secara utuh. Sebelum saya bahas lebih lanjut pemahamannya atau materi di video kali ini, saya ingin informasikan plus sekaligus mengajak Anda semuanya untuk bergabung di seminar online yang saya adakan pada tanggal 8 Februari nanti, tepatnya di hari Kamis malam Jumat pukul 19.30 sampai selesai ya. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah mental healing atau kesehatan mental, terapi luka batin, membahas menemukan pokok permasalahan cikal bakal penghambat doa yang ada di dalam diri kita, yaitu luka batin itu. Banyak orang yang masih belum sadar kalau dirinya punya luka batin. Dan saya pernah sampaikan pula bahwa hampir semua manusia itu punya luka batin. Cuma bedanya ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang mau ngaku, ada yang tidak gitu loh. Nah, jadi saya ajak kamu untuk menemukan itu semuanya. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarnya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri, ada di layar monitor dan ada di deskripsi juga. Tinggal klik linknya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya buka kembali kelas eksklusif kali ini selama 6 bulan dengan pertemuan intens 1 minggu sekali, plus juga ada bimbingan yang sangat intens di grup WA yang insya Allah akan menjawab semua pertanyaan, menggali keilmuannya juga. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri, ada di layar monitor. Oke, baik teman-teman, kita akan kembali ke basic, yaitu pemahaman tentang the law of attraction dari sudut pandang agama atau dari sudut pandang spiritual, terutama dari Muslim. Ya, saya Muslim, saya beragama Islam. Saya juga takut kalau ternyata pembelajaran ini salah. Jadi berangkat dari rasa takut dulunya, sehingga saya mencari titik temunya, bukan kebenarannya ya, mencari titik temunya. Apakah benar ini diajarkan atau korelasinya ada dengan Islam? Setelah saya pelajari, sangat terhubung. Korelasinya begini, bukankah the law of attraction atau hukum tarik menarik itu mengajarkan agar kita selalu berpikir positif, tidak berburuk sangka? Nah, buruk sangka ini pun luas ya. Buruk sangka itu buruk sangka terhadap orang lain, buruk sangka terhadap diri sendiri, dan buruk sangka pada Allah tentang masa depan kita. Ya, kalau buruk sangka semuanya akan menarik hal-hal negatif. Nah, korelasinya dengan Islam apa? Ya, memang yang namanya berpikir baik itu kan diperintahkan di dalam agama. Kan cuma ada dua ya, husnudzon dengan suudzon. Husnudzon itu baik sangka, berpikir positif. Suudzon itu berburuk sangka, berpikir negatif. Korelasinya di situ. Oke. Kemudian penegasannya adalah bahwa Allah mengatakan, aku bagaimana sangka hambaku. Jadi kalau sangka itu sangkanya negatif, maka dia akan menarik hal negatif pula. Kalau sangkanya positif, ya dia akan menarik hal positif pula. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Hanya saja mungkin yang dikhawatirkan oleh teman-teman Muslim yaitu karena masih banyak orang yang menjelaskan tentang loa, bukan praktisi saja ya, tapi orang-orang yang ingin memperkenalkan loa itu kepada khalayak ramai atau kepada banyak orang, bahwa seakan-akan di sini ini kita yang punya peran penting adalah pikiran. Nah, di sini yang berbahaya. Sehingga video ini akan menjawab ya, bahwa yang memiliki peran penting itu bukan pikiran. Saya juga nggak tahu pikiran yang dimaksud mana ya oleh si penyampai, oleh teman-teman yang ingin menyebarluaskan ini. Pikiran menurut saya adalah pikiran perasaan ini. Kok pikiran juga ya perasaan? Pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar. Loa itu murni mengajarkan tentang bawah sadar. Dan agama pun juga mengajarkan banyak dominan tentang hati. Lantas bedanya di mana? Ya nggak ada menurut saya. Tidak ada perbedaan. Hanya saja kadang-kadang kita tuh begini. Karena kita tidak suka pada satu hal, khawatir pada satu hal, benar sekalipun itu dianggap salah. Ya ini.
Makanya kalau mau belajar tentang loa, posisikan Anda itu netral. Ya, sekali lagi, posisikan diri Anda itu netral. Netral itu bisa jadi dengan bahasa istilah adalah kosongin gelas agar informasinya masuk. Ini orang kalau paham ya, kalau paham agama. Tetapi yang malah banyak why-nya, banyak mengkritisi, itu banyak kan yang tidak 100% mengerti tentang agama. Tapi ketakutan gitu ya, takut ini melanggar agama. Pembelajaran ini ditakuti untuk dipelajari oleh orang yang tidak totalitas juga ke agama. Takut dosa, takut melanggar aturan, tetapi dosa yang lain dilakukan. Saya punya teman lah ya, teman yang mengatakan sedekah yang kamu ajarkan itu saya takut Gus, takut tidak sesuai dengan saran agama. Saya iyain aja. Tetapi anehnya dosa yang lain dia oke-oke aja tuh melakukannya, tuh kan. Jadi di sini yang tidak jujur siapa? Itu satu. Kemudian korelasi yang berikutnya adalah bahwa di dalam loa itu garis besarnya adalah diajarkan juga untuk berperilaku baik, berpikir baik, mengucapkan hal-hal yang baik dan merasakan hal yang baik kalau keinginannya positif. Gitu. Lantas korelasinya di mana? Agama menyarankan, agama menginformasikan bahwa ucapan itu doa, apalagi hati. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Begitu juga loa mengajarkan demikian. Tetapi penjelasannya bahwa ternyata ucapan kita ini memiliki energi. Setiap kata itu ada ruhnya. Nah, dari kata tersebut yang ada ruhnya tadi membentuk menjadi energi. Energinya seperti apa? Energinya sesuai dengan katanya. Jadi kalau kata-katanya buruk, maka energinya juga buruk, ya kan? Kita semua dalam agama itu diajarkan untuk mengatakan hal-hal yang positif. Sama seperti di loa juga demikian. Loa itu juga mengajarkan keberlimpahan rasa syukur. Kita nggak perlu bahas panjang kali lebar kalau bab syukur. Bab syukur itu di semua agama bahkan disarankan, dianjurkan, diajarkan. Lebih-lebih di dalam Islam diabadikan dalam Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Jadi barang siapa yang bersyukur maka niscaya akan Allah tambah nikmatnya. Dan berdoa itu adalah perintah dari Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memintalah padaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan. Itu kata Allah sendiri dalam Quran. Dan itu semuanya seragam kali tafsirnya. Jadi perintah itu adalah perintah doa agar kita berdoa. Nah, berdoa itu tidak hanya apa yang kita ucapkan, tidak hanya meminta begini, tetapi berdoa juga mencakup apa yang kita pikirkan, bayangkan, berulang, kemudian mencakup juga tentang apa yang kita rasakan berulang, dan mencakup tentang perilaku kita. Ada satu hukum disebutnya hukum sebab akibat, tabur tuai. Nah, korelasinya banyak banget teman-teman. Ini bukan dicocok-cocokin ya, tetapi memang terhubung dan memang cocok. Sekali lagi bukan agama yang meniru loa, bukan. Tetapi loa lah memang keberadaannya ada diajarkan dalam agama. Bukan, sekali lagi bukan agama ikut-ikut loa, bukan juga cocokmologi. Bukan dicocok-cocokin ya. Tapi memang setiap apapun yang ada di semesta ini tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah. Dan tidak sehelai rambut pun akan jatuh dari kepala kita tanpa seizin Allah. Dengan kata lain, apapun yang ada di semesta ini, Allah lebih tahu. Dan Allah yang berkehendak. Nah, agar timbul keyakinan, ini dari saya tambahin. Karena ini adalah sebuah jawaban ketakutan saya mempelajari loa di masa lalu. Waktu itu maksudnya. Nah, obat rasa takut saya adalah bahwa saya harus meyakini, saya bentuk sebuah keyakinan bahwa semesta ini adalah ciptaan Allah dan semua apa yang kita hajatkan adalah dikabulkan oleh Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi dengan video pendek seperti ini. Sepertinya anak saya sudah pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina